kamera, selamat datang di Armenia. Hari ini kita menuju ke salah satu tempat paling bersejarah di negara ini. Dari sini kita bisa melihat Gunung Ararat yang megah, gunung yang syarat dengan legenda dan sejarah. Perjalanan menuju Khor Virap dari Yerevan memakan waktu sekitar 40 hingga 50 menit dengan mobil. Cantik ya pemandangannya. Dalam perjalanan menuju Khor Virap, kita melewati kawasan pemakaman yang luas dan cukup mencolok dengan foto-foto besar yang dipajang di pemakaman. Setibanya di Khor Virap, kita harus menaiki beberapa anak tangga untuk sampai ke lokasi biara yang berada di atas. Sambil naik tangga, kita dihibur dengan musik akordeon yang menyanyikan lagu khas Armenia. Akhirnya, setelah menaiki tangga, kita sampai di ujungnya dan bisa menikmati pemandangan indah dari ketinggian. Dari sisi kanan jalur naik ke atas, kita melihat deretan kayu-kayu ukiran yang sangat detail. Pahatan di kayu ini disebut kachkar dalam bahasa Armenia. Dari sini, puncak Gunung Ararat yang tertutup salju sudah terlihat jelas, menambah semangat untuk melanjutkan perjalanan ke atas. Di samping kanan, kita juga bisa melihat tembok bangunan biara yang kokoh dengan beberapa kachkar. Terlihat pengunjung yang melepaskan burung merpati sebagai bagian dari tradisi yang memiliki kaitan dengan cerita Bahtera Nuh dalam budaya Armenia. Dari sini, kita masuk ke kawasan biara dengan melewati tangga dan akhirnya bisa melihat bangunan biara dari dekat. Di area ini ada teropong yang bisa digunakan pengunjung untuk melihat Gunung Ararat lebih dekat. Untuk bisa melihat view Gunung Ararat lebih jelas, di sini sudah disediakan fasilitas teropong. Kita cukup memasukkan koin 200 atau koin 500. Saat kita berjalan mengitari bangunan biara, kita melihat sebuah kandang yang berisi burung merpati, burung merak, dan ayam. Saat berjalan kaki di atas hamparan batu kecil-kecil di sekitar tembok bangunan, kita bisa melihat lagi pahatan kayu berbentuk salib khas Armenia yang terukir dengan indah. Ukiran ini adalah huruf-huruf Armenia yang dikenal dengan sebutan Kut atau alfabet Armenia. Biara Khor Virap adalah situs bersejarah penting di Armenia, terletak di kaki Gunung Ararat. Namanya berarti penjara dalam, merujuk pada tempat penahanan Saint Gregory the Illuminator selama 13 tahun oleh Raja Tiridates III pada abad ketiga. Setelah sembuh dari penyakitnya, sang raja menerima Kristen, menjadikan Armenia negara pertama yang mengadopsinya pada tahun 301 Masehi. Biara ini memiliki arsitektur khas Armenia dan menawarkan pemandangan megah Gunung Ararat. Di dalam biara ini terdapat lubang dalam tanah yang dulunya digunakan sebagai penjara bagi Saint Gregory the Illuminator. Pengunjung bisa menuruni tangga batu curam menuju ruang bawah tanah sempit tempatnya di penjara selama 13 tahun. Masih akan disuguhi pemandangan indah dari perbukitan, kini kita akan berkunjung ke Pagoda Sesandau di Bagan, Myanmar. Saatnya kita melihat matahari terbit dari atas Pagoda Sesandau. Tempat ini merupakan salah satu spot paling legendaris untuk menyaksikan matahari terbit di Bagan. Perlahan langit timur mulai berwarna. Dari atas Pagoda Sesandau, matahari muncul di ufuk timur, mewarnai cakrawala dengan gradasi jingga, merah muda, dan keemasan yang memukau. Siluet ratusan candi kuno di Bagan mulai tampak di balik kabut pagi, menciptakan suasana magis yang begitu menenangkan. Tak lama kemudian, langit dipenuhi oleh balon udara yang melayang anggun di atas dataran bersejarah ini. Sebuah momen yang sangat mengesankan, membuat Bagan begitu abadi di hati siapapun yang menyaksikannya. Usai sudah kita menyaksikan matahari terbit dari atas puncak pagoda ini. Saatnya kita akan turun melalui tangga yang sama kita gunakan untuk naik tadi.
dan tangganya itu agak-agak curam, jadi harus hati-hati saat naik maupun turun. Nanti kita lihat sendiri bentuk tangga seperti apa. Menuruni tangga curam Pagoda Swen Sandau terasa mendebarkan. Anak tangganya tinggi dan rapat dengan kemiringan nyaris vertikal. Karena tanpa alas kaki membuat langkah harus ekstra hati-hati. Sekarang kita akan melihat madrasah legendaris yang ada di Uzbekistan. Keindahan arsitekturnya sungguh luar biasa. Setiap harinya Registan Square disamarkan Uzbekistan dipadati oleh wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang bukan hanya untuk menyaksikan keindahan 3 madrasah bersejarah yang berdiri megah di sekeliling alun-alun ini, Tilyakori dan Sherdor, tapi juga untuk merasakan sendiri denyut peradaban Islam yang pernah mencapai puncaknya di kawasan Asia Tengah. Harga tiket masuk ke kompleks Registan Square disamarkan Uzbekistan yang mencakup akses ke 3 madrasah, Ulubek, Tilyakori dan Sherdor, 80.000 Uzbek som atau senilai Rp100.000 Indonesia. Tiket berlaku untuk sekali masuk. Setelah keluar dari kompleks harus membeli tiket baru untuk masuk kembali. Begitu memasuki kompleks, suasana menjadi hidup di tengah cahaya matahari yang memantul dari ubin berlapis mozaik biru dan emas. Pengunjung dari berbagai penjuru dunia terlihat begitu antusias. Kamera dan ponsel diangkat tinggi di berbagai sudut. Banyak yang berputar-putar mencari sudut terbaik, sudut yang bisa menangkap keselarasan antara lengkung gerbang, menara yang menjulang, dan kubah biru yang menjadi ikon Samarkand. Madrasah ini adalah yang tertua di Registan Square, dibangun Ulubek, ilmuwan sekaligus cucu Tamerlan antara 1417 dan 1420. Fasadnya menampilkan pistak besar dengan mozaik warna-warni dan kaligrafi Islam. Dulunya tempat belajar matematika, filsafat, dan astronomi. Bahkan Ulubek sendiri pernah mengajar di sini. Ruangan ini kini menjadi museum yang menampilkan keramik, manuskrip, alat astronomi, dan seni Islam. Tiang kayu biru berpola dan mukarnas di dinding mencerminkan gaya Timurid. Langit-langit kayu dan jendela tradisional memperkuat nuansa arsitektur Asia Tengah. Tepat di tengah Registan Square berdiri megah Tilyakori Madrasah yang dalam bahasa Uzbek berarti berhias emas. Bagian atas fasad memiliki deretan jendela-jendela palsu berbentuk lengkung yang secara struktural tidak terbuka, tetapi ditata untuk menciptakan ilustrasi ruang dan keseimbangan visual. Di antara jendela-jendela ini terdapat balustrade batu yang diukir secara rumit, menggabungkan teknik kayu ukir khas Asia Tengah dengan pengerjaan batu yang halus. Selain melihat pemandangan alam dan arsitektur cantik, berbagai festival budaya juga sangat menarik untuk dijelajahi. Setelah ini kita akan ke Azerbaijan melihat perayaan Nowruz, tetapi dunia dalam kamera.